Halo bestinya kata Ani, Besti, di tengah masih bergulirnya sidang Nikita Mirzani atas laporan Reza Gladys, ternyata ramai isu beredar kalau Miss Gossip yang diduga merupakan kubu Reza Gladys membelot Besti. Hal tersebut pun jadi diduga dikaitkan warganet atas video Fitri Sahuteru yang beredar di sosial media beberapa waktu lalu, yang diduga lagi murka lantaran adanya dugaan tim yang membelot ke kubu sebelah, sehingga membuat warganet kala itu jadi menduga-duga siapa sih yang membelot. Nah, kemarin ramai nih perihal Miss Gossip dalam unggahannya baru-baru ini perihal ia yang biasanya menyudutkan Nikita Mirzani. Tiba-tiba dalam caption videonya terlihat menuliskan Reza Gladys menjebak Nikita Mirzani, sehingga membuat warganet pun berspekulasi apakah Miss Gossip telah mengkhianati Reza Gladys dengan berpindah kubu ke Nikita. Yang tadinya mendukung Dr. Reza jadi ngebelot, kenapa? Ikut-ikutan jadi sampah ya? Ya emang cocok terpilah-pilah ya, mana yang sampah ya harus gabung sama sampah. Bagus. Informasi terupdate to date hari ini, wadidaw. Bagaimana hasil persidangan hari ini? Wah. Waduh, ternyata hasil persidangan hari ini membuat Miss Gossip sesak sayang. Sesak tidak ketulungan. Waduh. Nah, seperti yang setelah kita lihat ya, rekaman yang beredar yang telah dipaparkan di persidangan bahwasanya ternyata Dr. Reza Gladys dengan sengaja melakukan video obrolannya tersebut dengan Mail. Berarti selama ini di-prank dong. Iya, aku dikena prank sayang gitu. Oke ya, saya minta maaf ya kepada Dr. Reza Gladys. Dalam episode ini saya tidak memihak ke Anda, dikarenakan itu bukti terpapar nyata. Boleh sedikit saya beranalisa ya dok. Berarti ketika Dr. Reza Gladys ini ingin menelpon Mail untuk deal and to deal, dia memang dengan sengaja memvideokan percakapan tersebut agar menjadi bukti. Itu menurut versi Dr. Reza Gladys ya. Sehingga deal lah ya, Dr. Reza Gladys meminta Mail untuk bertemu di suatu mall. Itu namanya saya sudah tidak tahu lagi ya, di suatu mall. Oke, ketika pertemuan itu ingin dilakukan sebelum kedatangan Dr. Mufid di tempat itu, ternyata Dr. Reza Gladys lah pertama hadir ke tempat tersebut ya. Katanya karena beliau ingin membawa anaknya main-main. Oke. Tetapi menurut analisa Miss Gossip ya, Dr. Reza Gladys ke tempat tersebut untuk melakukan izin rekaman CCTV dari pihak kafe tersebut. Fik ya, Fik. Setelah itu baru datanglah Dr. Mufid, datanglah Mail, sehingga terjadilah transaksi tersebut. Wadidaw. Di awal memang Miss Gossip berpikir kenapa semudah itu ya memberikan uang 4 miliar tersebut. Ternyata memang ini sudah direncanakan ya. Ya, di awal Miss Gossip berpikir karena ini Dr. Reza Gladys ingin menyelamatkan kredibilitasnya sendiri. Oke, bisa juga Miss Gossip terima. Dan ternyata memang semulus itu ya, dengan memberikan uang 2 miliar ke sana, 2 miliar ke sini, mulus sekali gitu. Ternyata jebakan dong. Wadidaw, jebakan apa ini dokter? Kenapa Anda tidak memberitahu saya dari awal dokter? Aduh, alhasil hari ini punten dokter, saya tidak sependapat dengan Anda. Wadidaw, nyesek sekali rasaku guys. Beneran sesek guys, beneran sesek sekali. Waduh, meledak gak tuh? Ya, tertutup
teman-teman, apa boleh buat ya, kasus ini sudah bergulir begitu panjang dan beberapa tahap berikutnya tinggal vonis ya. Ini dah kepada adiknya buat LP baru aja dah. Nyesek banget rasanya guys, nyesek banget. Oke ya, terima kasih, bye. Unggahan Miss Gosip yang diduga balik arah ke Nikita Mirzani bahkan dengan terang-terangan dalam caption video yang ia unggah menyebut Dr. Reza Gladys menjebak Nikita Mirzani memang cukup ramai banget Besti. Berbagai reaksi pun bermunculan termasuk dari Maria Lauta yang terlihat men-stitch video Miss Gosip tersebut. Gak cuma itu aja, video Fitri Sahutero yang beredar di sosial media pun ramai Besti. Meskipun belum diketahui itu video kapan. Namun dalam video tersebut Fitri terlihat seolah diduga memasrahkan Miss Gosip yang mau pindah ke kubu sebelah. Jebakan dong. Wadidaw, jebakan apa? Ini teh gimana sih Neng Intan? Hah? Miss Gosip? Kenapa kamu tiba-tiba jadi kayak gitu? Kenapa tuh? Ada masalah apa? Aku mendadak jadi pengen jadi elo tuh lihat. Ya Allah. Tererererere. Hati-hati nanti kamu dibilang murtad sama itu kubu sebelah sana, takut banget ih. Kayak aku tuh ya memang kemarin itu sempat ngeliat followingnya dia tuh cuma sedikit gitu loh, dan dia nggak follow DRG gitu. Ini apa ya, cuma mau bilang welcome to the country ya, cuma cerai berai. Gimana sih konsepnya? No comment ah. Rame banget yang ngetek aku tentang Miss Gosip. Gini ya, netizen yang budiman, aku sih kalau misalnya Miss Gosip bersilaturahmi sama kubu sebelah, bagus ya. Kalau misalnya Miss Gosip mau dikasih handphone yang lebih bagus dari yang aku kasih, bagus. Kalau Miss Gosip mau dikasih uang ratusan juta, bagus. Ambil aja. Tak hanya diduga mengkhianati Reza Gladys, dalam video yang beredar di sosial media, Miss Gosip pun telah terlihat meminta maaf kepada keluarga Nikita Mirzani. Ini apa Miss Gosip lagi dilabrak dan udah nggak bisa berkutik ya Besti? Terlebih dalam video tersebut bahkan Miss Gosip menyebut kalau sebelumnya ia adalah fans Nikita dan sedih cenah ketika Nikita dihina sama Herlin. Ini ada dugaan lagi baik-baikin atau cuma spekulasi aja ya Besti? Ya. Nah, saya ya Miss Gosip hari ini minta maaf kepada keluarganya Nikita Mirzani, termasuk ya Intan ya, atas konten saya yang bentar, kayak mana ya konsepnya gini. Saya Miss Gosip meminta maaf kepada keluarga besar Nikita Mirzani karena telah membuat konten tentang perkara ibu, telah menghina ibundanya Nikita Mirzani. Itu saya anggap itu sangat fatal. Mohon dimaafkan. Oke. Iya, terima kasih sudah meminta maaf. Gitu. Saya juga manusia. Wayangnya saya juga pasti mati. Ya. Saya nggak bakal lupa. Maksud saya tadi saya ngomong pembelaan kamu gimana itu saat kamu bikin konten itu. Apa yang ada di pikiran kamu? Kamu tahu kan bilang konten itu fatal, berbahaya, segala macam. Kenapa masih di-up? Ya, waktu saya buat konten itu saya tidak berpikir banyak ya Kak, karena memang apa yang saya lihat, apa yang saya searching itu dapat gitu. Ya saya kapan saya ngehnya gitu, ketika viral itu baru saya ngehnya. Oh iya ya, ternyata ini nggak bisa gitu. Dan bahkan pengikut saya kan mengatakan Miss Gosip seharusnya tidak seperti ini gitu. Oh iya ya, nah gitu. Di awal memang saya udah mengakui kalau itu memang udah salah gitu. Ya udah, nah mau saya take down pun udah keburu di record kan, udah ya udahlah biarlah. Masih harusnya kalau mulai pemikirannya udah muncul ya dari situ ya kalau salah ya. Jadi akunmu di take down dong. Masalah di akun yang lain nggak di take down apa segala macam. Udah saya take down, Iya, udah saya take down kali ini. Saya malas kalau ngomong di live doang, saya nggak suka ngomong terlalu banyak bacot di live juga. Mending katanya kan kamu mau datang ke persidangan kan? Ya silahkan lah kalau mau ngomong. Kalau datang ke
persidangan nanti saya datang kok sidang. Kemarin juga sebetulnya kamu mau nyerang kakak saya, mau nyerang saya atau gimana? Saya nggak peduli. Saya nggak mau nyerang kakak. Ada loh, terus terang kata siapa nggak mau nyerang kakak dari kemarin bikin konten itu mulu kok. Saya ini gini, Kak Lintang gini, intinya saya sebenarnya nggak sebenci itu kepada Nikita Mirzani ya Kak ya. Saya tidak membenci sebrutal misalnya kepada Nikita Mirzani, saya tidak membenci. Tapi dalam case ini saya rasa Nikita Mirzani salah. Itu makanya saya up-lah pendapat saya gitu. Di awal memang saya secara kita fans ya Kak, saya memang fans, saya suka melihat Nikita Mirzani, apalagi dia belak-belakan mengungkapkan sesuatu, suka. Bahkan ketika dia bersengketa dengan apa itu si Herlin ya, Kak Herlin yang itu saya lah sedih sekali Nikita Mirzani kok bisa dihina oleh Kak Herlin gitu. Nah saya merasa sedih gitu ya. Nah kan, anyway soal Lintang sendiri nih Besti, beberapa waktu lalu adik dari Nikita Mirzani ini terlihat menyambangi kepolisian untuk membuat laporan yang diakuinya untuk seseorang berinisial R. Namun, kini melihat Miss Gossip jadi balik arah, apakah sebenarnya yang dilaporkan Lintang itu adalah Miss Gossip, bukan seseorang yang berinisial R? Terlebih dalam video yang beredar saat Miss Gossip meminta maaf kepada seseorang dan terdengar kalau proses hukum tetap berjalan, cenah Besti. Ini antar juga tahu sendiri. Oh, Bang, benar Bang. Masih berkaitan dengan Kaniki juga bagaimana? Pasalnya pasal apa sih? Ntar tahu sendiri deh. Cukup ya. Kenapa Bang? Belum diaduin Bang. Bang. Kalau mau bentar Bang. Bentar Bang. Ini melorot kemana nih? Bentar diulang Bang. Soalnya belum nih. Ayo. Ntar juga tahu sendiri. Kenapa Bang? Bang, tuduhannya? Ya, Wes bilang. Hah? Apa? Tuduhannya si R ini cowok apa cewek Bang? Masalahnya apa gitu? Cowok ya. Masalahnya Bang? Masalahnya apa Bang? Berarti individu Bang ya, bukan akun medsos ya Bang? Bukan ya? Itu kabarnya ada akun medsos juga yang menghina. Itu gimana Bang? Bang. Iya kan Bang? Iya, lihat nanti deh. Lihat aja tanggal mainnya, tunggu aja lah ya. Baru lagi. Iya, karena kakak banyak strategi sih, makanya bingung. Terlalu banyak tipu muslihat yang kalian pertontonkan. Serius, kalau aku nggak ada pakai strategi. Iya, sama Iya, kayak aku. cuma- Makanya aku ketika dibilang sama Ratu Nyinyap tadi bisa nggak kau minta maaf. Nah, terus kupikir-pikirkan. Ya, benar. Memang udah tersirat dalam hatiku itu. Makanya aku langsung gitu. Kalau memang kita nggak ada niat, Kak, kita pasti ngekeh. Nggak mau aku gitu. Tapi ya memang karena aku nggak ada niat gitu. Tapi kan Aku cuman gini, aku respect yang orang ketika orang telah meninggal gitu. Kamu minta maaf ya, aku telah meninggal aja. Memahami kalau meminta maaf atas kontennya soal menghina almarhum Ibu Nikita Mirzani tak membuat proses hukum berhenti, Miss Gossip pun diduga dalam video yang beredar di sosial media pasrah Besti dan mengatakan kalau ia makanya minta maaf ke semua masyarakat Indonesia, cenah. yang lebar aku bilang. Iya. Yang kau senggol ini kan keluarganya Niki. Jadi siapapun dari pihak keluarga dia berhak melaporkan itu. Berhak, benar, Ya. betul. Nah, Itu nggak salah. tapi dengan permintaan maafmu ini pun siapapun yang ada di sini tidak ada yang bisa mengatur. Tidak ada Benar. juga yang bisa bilang oke kami terima, nggak bisa. Benar, betul. Karena kan Makanya keluarganya ini, yang tersakiti. Betul. Makanya aku bilang, aku minta maafnya ke masyarakat Indonesia. Jadi itu semua lapisan. Ya kan? Karena memang yang mendemo aku ini kan masyarakat Indonesia semua. Dasar komis gosip membahas ibunya ini kan yang menyerang aku masyarakat Indonesia juga. Jangan ya bilang kan? menyerang aku, bahasa kok nggak enak kalau menyerang. Alah, kasih kecap sedikit lagi Kak biar enak. Jangan kayak itu, bukan. Jangan seakan-akan sekarang ini kau jadi korban. Padahal kan kau bilang kan kau speak up karena kau tidak suka dengan sikapnya Niki kan. Iya, benar, Iya, betul. tapi reaction dari orang-orang jangan kau bilang itu sebuah serangan. Jangan tiba-tiba kau jadi korban. Udah, oke lah, aku nggak aku korbankan hari ini. Jangan korbankan aku malam ini ya. Udah nggak apa-apa, udah bahas lagi Kak. Udah bahas lagi Kak. Jadi kayak lupa cerita aslinya. Kalau tiba-tiba kau bilang aku diserang, aku dapat serangan. Nah itu jadi
Menghilang cerita aslinya, cerita Enggak, asli. gini ceritanya. Tahu yang Enggak. outfit. Nah, gini, maksud aku, ya udahlah, yang lalu biarlah berlalu, ya. Masalah oke, aku dibully pun aku diterima, aku dihina pun aku memang udah terhina, benar. Karena aku nyinyir, ya. Jadi masalahnya gini. Aku pula kau. Tapi kau jadi manajerku. Kepala bapak kau bukan broki. Pambek nih ya orangnya. Udah. Terus gini, ya udah, makanya udah aku minta maaf ya, kalau memang mau diproses ya silakan diproses, kan itu. Ya Besti, kalau melihat dugaan putar arah Miss Gosip, apakah ini tanda-tanda adanya dugaan pecah kongsi atau ketakutan dari Miss Gosip yang udah pasrah di proses hukum ya Besti? Apapun itu, jangan menghina orang tua ya Besti. Semoga ini jadi pelajaran berharga untuk lebih sangat berhati-hati dalam bersosial media. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti.